pada saat gue modeling tuh Java Musik Indo lagi di atas, Habibie lagi presiden, gue lagi elite model look segala macam. Wow. Bokap pernah ngasih mobil itu trooper diesel. Enak banget gue yang kalau naik deg-deg sambil mau show make up gitu kan. My dad was like, gue mau beliin lo sama showroom-showroomnya bisa. Can you imagine anak yang bisa hafal jogetnya TikTok, bisa gak bisa baca? Wait. Dan kita gak ngomong kota di timur ya. I grow until SMA full of hatred kali ya. Hate ya karena itu, karena apapun yang gue lakukan di ya lo anaknya ini, anaknya itu. I get so angry sampai akhirnya kalau parentnya ternyata nggak tahu banyak hal, ya maka dia akan membatasi semuanya. Gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Aku kemarin bahkan bilang kejahatan terbesar adalah membunuh mimpi anak. Lu punya masalah apa sama orang kaya? Kesitu banyaknya. banyak kayak gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini adalah tempatnya gue ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Tapi kali ini agak beda karena hari ini adalah 20 November di mana kita merayakan World Children's Day. Jadi mungkin di sini gue mengundang tetangga-tetangga kita untuk ngobrolin soal generasi ke depan, yaitu anak-anak Indonesia kita khususnya. Mindset apa yang harus kita berikan kepada mereka sebagai seorang parents atau siapapun itu ya. Kalau misalnya Anda mungkin bukan parents tapi Anda adalah penjaga dari anak-anak ini, mungkin biasanya kan anak-anak tuh suka dititipin sama grandparents-nya juga. Mindset apa sih yang harus kita impartasikan kepada anak-anak kita ini supaya mereka sendiri itu bisa menjadi beneran generasi emas di tahun 2045 nanti. Untuk itu gue mengundang di sini ada the one and only Denny Santoso, di mana dia adalah pemilik dari Brain Boost dan bener fokus banget sama yang namanya mindset. Dan di Instagram beliau itu dan di TikTok juga udah sering banget ngomongin soal parenting. Yes, gitu. bener banget. Ya, jadi itu dia kenapa beliau ada di sini. Dan of course Melanie Subono. What is up, Mel? You're getting taller. Kalau Melanie sendiri memang udah sangat concern dan peduli banget melalui Rumah Harapan Melanie. Beliau adalah seorang seniman, aktivis juga. Tapi yang lebih menarik adalah movement yang dibangun oleh Melanie ini. Khususnya concern Melanie terhadap anak-anak kecil, which is anak-anak yang terlantar, dilupakan, atau bahkan menjadi korban-korban dari harassment ya, whether it's violence atau sexual harassment juga kayak gitu. So that's why karena ini kita merayakan Hari Anak Sedunia gitu, kita pengen ngobrolin tentang masa kecil gua dulu. Ketika gue jadi anak dulu, oke, gue langsung straight to the point aja nih gitu, karena gue ngerasa again, my parents ini yang harus digarisbawahin dulu. Orang tua gue adalah orang tua terbaik untuk gue. Walaupun dia mereka itu nggak punya buku guidance sama seperti apa yang kita punya sekarang ini ya, dengan knowledge yang kita punya, dengan YouTube yang informasi di mana-mana, gimana cara parenting, ini 5 hal kenapa anak nggak boleh diginin atau apapun dan lain-lain gitu ya. Mereka nggak punya itu semua, tapi gue jadinya seperti ini. Thank God for my parents. Walaupun gue sendiri juga ngerasa bahwa mereka mungkin bisa menjadi parents yang lebih baik lagi kalau ada buku-buku panduan seperti itu gitu, menurut gue. Karena ada beberapa hal-hal di cara mereka parenting yang tidak gue terapkan ke anak-anak gue setelah gue pelajari kayak gitu. Dulu waktu gue kecil, gue sepertinya memang cita-cita gue itu udah jelas banget, yaitu menjadi seorang engkongko mangga 2 sama seperti bokap gue, right? Itu udah jelas banget. That is the only thing that I know. It's my number one dream. Suatu saat gue akan bilang, cek toko sebelah saja kok, gitu. Karena gue pengen jadi engkongko mangga 2, right? Atau wah bocengli kalau harganya segini, boleh cek toko sebelah. Nah, tapi akhirnya
Tuhan berkata lain. Gue menjadi VJ MTV dan gue terbuka sama dunia entertainment, and thank God gue kayak suka banget sama dunia entertainment ini, and I flourish gitu. Sesuatu yang mungkin scope gue, bubble gue itu kecil banget, yaitu bubble-nya itu hanya di universe Mangga 2 gitu. Cuman tiba-tiba wow, ada universe MTV, ada universe Indonesian Idol, ada this entertainment universe, film dan lain-lain. Dan passion gue ternyata lebih ke arah situ, and I flourish di situ gitu. Nah, gue pengen ngomong sama Denny Santoso dulu ya gitu. Koden, Yes. ngomongin soal parenting, gue ngelihat banyak banget itu value parenting dari Instagram lo. Sorry, Instagramnya Denny Santoso. Denny Santoso. Itu akhir-akhir ini lu sangat fokus banget di situ karena ngomongin soal mindset. Ya. So I wonder, karena gue yakin orang tua gue dulu waktu ngedein gue nggak ada tuh kata-kata mindset tuh. Apa tuh mindset tuh? Orang tua lu juga nggak ada yang ngomongin mindset. Iya, nggak ada lagi. Iya kan? Jadi kayak what is the true meaning of mindset dan kenapa itu penting di parenting? Mindset is simple thing, kayak pola pikir sebenarnya. Mindset is a set of thinking sebenarnya. Jadi sebenarnya cuma pola pikir yang digunakan dalam suatu konteks tertentu atau kondisi tertentu. Kalau begini aku mikirnya begini, kalau aku begini mikirnya begini. That's it. Tapi itu kan jadi sebuah program yang bayi baru lahir itu nggak punya mindset. Polos. Gak ada pola pikir. Gak ada pola pikir, gak ada belief, gak ada identity, gak ada value, gak ada apa-apa. Nah, ketika lahir dididiklah sama orang tua plus lingkungan. Mulailah tercipta namanya identity, value, belief, muncul ke mindset. Kalau orang tuanya miskin, banyak yang bilang lu anak orang miskin. Jadilah belief bahwa aku anak orang miskin. Aku nggak bisa kaya karena aku anak orang miskin. Nah ini jadi kendala-kendala seperti itu. Gitu sebenarnya. Jadi anak kecil jadi dewasa itu penting banget. Mindset atau semua pelajaran yang diberikan oleh orang tuanya tadi yang mencetak dia dari awal sampai itu. Kalau sampai mindset gak ada benar salah sebenarnya. Tergantung goalnya. Goalnya tercapai atau enggak, berguna atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang bahwa ada yang punya belief bahwa aku anak orang miskin, berguna nggak itu buat kamu? Kalau misalkan dia jadinya adalah tidak take action karena aku nggak punya apa-apa, nggak punya network, aku anaknya siapa sih gitu, berarti itu nggak berguna dong. Kalau memang maunya sukses. Tapi kalau dari situ dia bilang kayak aku anak orang miskin, aku mesti bisa membahagiakan orang tua aku berjuang, then it's good thing. Jadi tergantung berguna nggak sih itu terhadap your goal. That's good. Nah gitu sebenarnya. Jadi itu yang memprogram kita untuk bergerak ke depan, adalah program di kepala kita. Goalnya sendiri gimana kalau misalnya goalnya itu salah? Nah, good question. Makanya balik lagi ketika ditanya orang itu selalu aku nanya, lu maunya apa sih sebenarnya? Kadang-kadang kita nggak tahu maunya kita. Kita cuma tahu kita dibatasi oleh hal-hal yang ada di luar sana. Kayak aku mau dapetin 1 miliar itu impossible. Gitu. Dan itu goal yang salah gitu maksudnya atau contoh gini. Salah. Kita pernah punya kasus begini ya. Kalau aku ngiklan ya di companyku, kita ngiklan gitu ya. Cara dapetin 1 miliar pertamamu gitu. Orang nggak respon loh. Oh wow. Aku turunin 100 juta baru respon. Oh wow. Iklannya jadi bagus. Coba turunin lagi 10 juta. Orang nggak respon lagi. Alah cuma 2 kali UMR, ngapain effort. Kalau 1 miliar gak mungkin. Nanti kalau gak nyampe kan aku malu. Aku nanya malu sama siapa sih sebenarnya? Kan lu cuma pengen sendiri di kepala lu sendiri, lu action sendiri. Lu malu sama siapa? Tapi tetap aja gak mau malu. Tapi kalau 100 juta kayaknya masih bisa sih kalau gua usahain. Nah ini batas ini dari mana datangnya sebenarnya? Itu pertanyaannya kan. Jadi goal sendiri itu ya tiap orang punya goal yang berbeda. Gitu. Dan kita nggak bisa ngeset goal kita untuk orang lain. Makanya anakku aku kasih apa? Kasih explore. Ini loh ada hal A, ada hal B, ada hal C, ada hal supaya dia punya banyak toolsnya. Lu set goal sendiri lo. Cuman kita boleh ngarahin dong as a parent gitu. Gitu kira-kira. Kalau parentnya ternyata nggak tahu banyak hal, ya maka dia akan membatasi semuanya. Gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Aku kemarin bahkan bilang kejahatan terbesar adalah membunuh mimpi anak. Ouch. Ya. Pak Ferrari itu bagus banget ya Pak. Lu anak siapa? Emang bisa beli begitu? Itu bukan mainanmu. Ouch. Nah anak kecil mimpi Ferrari happy. Lu sok realistis tapi stres mulu. So good. Iya kan? Nah gitu. Mimpi it's okay kok. Ada yang bilang. Dan berarti kan halu dong aku kalau kayak begitu kan aku halu nih. Kan gak punya.
Lu ketakutan juga halu bro. Sama-sama nggak ada barangnya. Ketakutan kalau nanti nggak bisa makan, nggak bisa ini, nanti rumahnya disita. Emang rumah lu disita sekarang? Enggak sih. Enggak kan, iya. Lah berarti lu halu cuma negatif. Kenapa nggak halu positif? Ini sementara. Tapi gini, yang disebut halu adalah ketika mimpi nggak disertai action. That's halu. Kalau disertai action ya nggak halu lah. Ya it's a dream, it's a goal, it's a target. Elon Musk ke Mars juga halu dong kalau nggak disertai action. Right. Karena disertai action jadi oke gitu. Gitu sih. Tapi problemnya menarik ya. Melani kayak langsung kayak berkaca pada diri sendiri. Tapi Lu kenapa? Karena gue banyak bekerja sama orang gitu ya, dan walaupun I don't have the education yang emang belajar kayak beliau yang memang tahu gitu ya, tapi kayak gue disuruh menjadi apa ya, jadi beliau tapi otodidak gitu, dan menghadapi emang kayak begitu-begitu gitu. Lo pengen ini, iya, ngomong udah gitu, tapi kan gak ada action. Itu halu ya, iya juga gitu. Atau ketemu banyak banget orang yang memang dimatikan oleh orang yang dia tuakan atau orang yang dia look up. Yang dia look up, ya. Iya, padahal orang itu punya so much Power. potential dan power. Jadi gitu kita mau ngomongin sebenarnya. apa nih? Realistis versus optimis nih. Kan tapi optimis boleh. Memang boleh. Iya kan, Memang makanya. boleh. Nah itu kasihan orang-orang kayak gitu ya, dimatikan oleh itu dia perkataan salah dari entah ya orang yang dituakannya lah apa gitu. Lagi ketemu banyak banget gue kayak gitu. Gue ngerasa si orang yang di look up ini itu pernah melewati banyak sekali kegagalan Dia tadi cerita tuh, ya, sehingga dia nggak pengen anaknya dia yang dia sayang merasakan kegagalan sama apa yang dia rasakan, kekecewaan yang dirasakan, sehingga udahlah lu nggak usah mimpi gede-gede lah gitu, udah it's okay, mendingan mimpinya kecil aja biar dapat seneng gitu, malah lebih seneng lagi kan, kayak gitu. Jadi I think ketakutan, dan apalagi karena gue pernah dengar satu quote gitu ya, lu ngerasa gagal ketika ada shame yang terjadi di situ. Mungkin si orang tersebut, orang tuanya gitu, dia pernah ngerasa gagal dan dia merasa malu, sehingga jangan sampai anaknya juga ngerasain malu yang dia rasakan dulu itu karena kegagalan. Tapi anaknya nggak pernah gagal loh. Iya kan? Betul. Malah mungkin jadi gagal karena diomongin begitu kan. Nggak, maksudnya dia but true, right? Dia ngasih kayak frame seperti itu karena dia punya trauma di masa lalu. Ya. Which is okay. Tapi anak ini tidak punya trauma di masa lalu, tiba-tiba kayak traumanya di pass on aja. Nanti sakit kayak bapak loh. Anaknya belum tentu sakit loh kalau jatuh. Tapi dia tiba-tiba punya program kalau jatuh sakit karena bapak gue ngomong kalau jatuh sakit. Kan kacau kan. Gila, this is so good. Dan ini program bawah sadar yang di pass on ke generation berikutnya tanpa sadar. Jadi nggak ada yang nyadar bahwa ini problem. Jadi sebenarnya berarti kalau kayak begitu, belief bisa jadi sebuah penyakit menurun yang diturunkan tanpa sadar. Wow. Lah kan bahaya malah kan. Nggak sadar, nurunnya juga nggak sadar. Nurunnya niat baik. Ya. Nah, tapi itu jadi masalah. Ya. Aku tadi barusan cerita sama Kak Mel tuh kan, di sebuah kelasku itu ada satu ibu-ibu datang bawa anaknya 5 tahun. Terus dia cerita, dan ini anak kasihan banget sama bapaknya, dimarahin terus gitu di rumah. Aku nanya dong, kenapa dimarahin? Anak ini suka main bola sama tetangga, terus keringetan. Jadi keringetan, papanya nggak suka dimarahin. Loh, makanya kita sampai kayak, hah? Anak keringetan tuh sehat, men. Ya, betul. Anak 5 tahun main bola is okay gitu. Ya tapi dimarahin, bapaknya nggak suka. Sayangnya bapaknya nggak ada sih. Yeah. Nah kira-kira di kepalaku ini karena nggak ketemu langsung, itu kemungkinan bapaknya ada something trauma dengan keringet. Maybe zaman dulu dia keringetan dimarahin sama emaknya atau apapun, lu kotor, lu jorok dan sebagainya, sehingga dia, aduh kalau keringetan nanti dimarahin. Itu pass on ke bawah. Anak yang normal aja jadi salah. Yeah. Nah, ini kan kacau. Ini baru satu case loh. Actually gue sendiri juga ini pribadi gue banget gitu ya. Dulu itu pas gue lagi kepanasan banget. Oke. Ini gue umur 6 tahun. Right? Berarti tahun 2020. Yeah, right. 2017. Oke. No, guys, I was born in the late 1900s ya. Jadi I am that old, yes. Jadi ketika gue umur 6 tahun, gue lagi di mobil dan of course itu lagi panas banget.
dan gue cetek-cetekin si tombol AC-nya gitu, gue dinginin. Nah abis itu pas malam kedinginan, ya udah gue panasin segala gitu, karena kan ada yang arahnya ke merah gitu kan. Ya udah, nyokap gue bilang jangan dimainin kayak gitu, yang ada nanti malah rusak gitu kan. Gue gak mau dengerin, dan suatu saat gue gak tahu kenapa, mungkin freonnya kali habis atau apa, tapi beneran pas gue itu jadi panas gitu, dan kita satu keluarga keringetan banget, and I was blamed kan, kayak tuh kan ini gara-gara lu mainin temperatur atau termostat AC di mobil gitu. Sampai hari ini gue gak berani untuk ngeganti termostat di mobil sampai hari ini. Even anak gue pun kalau misalnya udah mulai pencet-pencet tombolnya, gue bilang jangan nanti rusak loh. Itu tanpa sadar. Itu tanpa sadar. Right? Karena apa? Karena ada trauma kecil yang pernah yang pernah kena di gue, dan itu gue ngeimpartasikan itu. Itu kecil banget by the way. Ini tentang AC dan mobil. gak logis itu. Dan gak logis. Dan apalagi sekarang udah zaman modern gitu kan. Ini 2025. Gue yakin teknologinya gak bobrok dulu juga gitu. Bener. Nah jadi I think itu sesuatu yang menurut gue kecil dan gak penting. Tapi bayangin yang penting-penting dan besar. Dan gue gak sadar gitu. You pass it on. Jadi gimana cara mempunyai mind yang sehat, mindset yang sehat? For me personally tadi gak ada mindset benar atau mindset salah, berguna atau tidak buat hidup lu. Oke. Gitu. Jadi jangan kayak aku mau kaya tapi habis itu wah komplainnya setengah mati, hidupku susah dan sebagainya, terus gak action dan sebagainya. Intinya adalah goalmu apa dulu? Itu buat barometernya untuk menentukan mindsetnya benar atau salah. Gitu. Itu dulu sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke teman-teman yang mungkin nonton di sini itu, tentukan dulu goalnya apa. Nah, untuk ngecek goal juga, goal ini dibatasi dengan limiting belief yang dari masa lalu atau enggak. Jangan-jangan goal ini aku maunya segini sih, tapi kalau nggak mungkin, nah itu. Tapi kalaunya ini berarti ada batasan-batasan yang mungkin dari masa lalu. Gitu. Problem yang paling besar sebenarnya gini. Masih kecil atau masih muda, pernah dihina sama orang kaya. Ini contoh aja ya. Pernah dihina sama orang kaya, sehingga di kepalanya langsung kayak orang kaya itu jahat, orang kaya itu sombong, orang kaya itu dan sebagainya lah. Gue pernah lagi. Terus nyampe rumah nih, mama bilang, lihat ya sinetron dia, jangan jadi orang kayak gitu ya. Sudah kaya, sombong banget, menindas yang miskin. Selalu gitu kan sinetron begitu. Nah itu akan jadi sebuah program bahwa kita benci orang kaya. Dan itu masuk di bawah sadar, artinya kita nggak nyadar kalau itu ada. Nah begitu sudah bekerja, problemnya adalah ketika dapat proyek kecil, fine. Begitu dapat proyek besar, langsung nggak serak, langsung konflik, langsung ini kayaknya ada sesuatu deh gitu. Karena bawah sadarnya, bawah sadarnya bisa berpikir bahwa ini kalau goal, gue jadi orang kaya, sementara gue benci orang kaya. Wow. Itu tabrakan. Munculnya nanti nggak serak, selalu konflik batin. Kayak ini nanti ada udang di balik batu ya, ini nanti ada penipuan ya, ntar gue diapain nih gitu-gitu. Mending nggak deh. Jadi bisa berimbas ke sana sebenarnya, dan kita nggak nyadar. Itu bagus banget. Bagus banget. Tapi gue mendadak tergerak nih mau ngomong sama Melanie nih. Ya, anak orang kaya nih. Putri dari Adri Subono. Tapi lu kemana-mana itu kayaknya very street gitu. I don't have a car. Mobilnya gak punya? Really? Gak punya, I don't. Right? So again, maksud gue wow, this is I cannot believe I'm asking you this gitu. Tapi maksudnya, lu punya masalah apa sama orang kaya? Itu layaknya. Banyak. Kayak gitu. Iya, born from keluarga Habibie dan Subono itu kayak orang agak nggak percaya. Kalau gue lebih ke lebih ajaran yang nyangkut di kepala gue. Kalau gue tuh mentalitinya, a lot of things my parents said when I was a kid, gue nggak paham. Tapi sekarang I'm glad that itu yang mereka ajarkan ke aku. Dan I'm glad juga bahwa mereka orang yang terbuka untuk dalam beberapa titik kan di negara kita counseling, dengar kata psikolog itu kan hal yang lo gila ya mau psikolog gitu kan. Jadi untungnya mereka open, jadi along the way yang tengahnya tadi itu kita melakukan hal seperti itu. Jadi yang hal salahnya gak di pass on. Jadi now I understand. Anyway, yang beliau ajarkan adalah practice what you preach. Jangan bicara, bokap begini, lo ada orang kecelakaan, nggak apa-apa lo berhenti, tinggalin aja. Nggak berhenti nggak apa-apa, tinggalin, daripada lo ngomong kasihan tapi lo nggak berhenti.
Hal seperti itu. Gue inget what you said tadi, pada saat gue modeling tuh Java Musik Indo lagi di atas, Habibie lagi presiden, gue lagi elite model look segala macam. Wow. Bokap pernah ngasih mobil itu trooper diesel. Enak banget gue kalau naik deg sambil mau show make up gitu kan. My dad was like, gue mau beliin lo sama showroom bisa. Pantas apa enggak? Tapi ditambahkan, kalau tadi kalau cuma cerita sampai pantasnya ya, dia akan nambahin gini, pantas dalam arti bukan kamu nggak pantas naik mobil itu, tapi itu kan akan require lo harus bisa beli bensin, lo harus bisa servis. Udah ada belum? Maintenance-nya atau enggak? Maintenance-nya pantas lo bisa nggak? Kalau belum bisa maintenance, maka lo tidak pantas. Akhirnya gue banyak tuh diajarin hal seperti itu. Kalau lo ngomong A, tolong kelakuan lo sesuai sama apa yang lo omongin. Like sejak gue banyak bekerja dengan hewan, that's where I become vegan. Pada saat gue ikut menjadi penuntut polusi udara waktu itu buat anak juga, buat segala macam di melawan maksudnya against presidents beberapa perusahaan. Ya, I sold all the cars, microwave, hair dryers. Wow. Karena gue itu yang lo mau. Ya. Cacahannya adalah kalau gue lo ini, ya lo juga harus bisa nunjukin dong apa yang lo lakukan. Ya. Gitu. So itu ya, that's komitmen problem. komitmen problem tadi. I know. Bukannya takut komitmen, cuma kalau udah komit terlalu komit gitu kadang-kadang. Itu tuh like problem. A curse juga kadang. Jadi gue tadi ngobrol sama Melanie kayak kita takut banget komitmen. Karena apa? Ketika kita udah komitnya gila-gilaan 150% gitu. Iya. Dan I don't know. I think mereka yang mengajarkan seperti itu sih ya. This is even pada saat kaya gitu ya. My dad dulu mungkin digituin juga dengan omnya Habibie gitu kan. Lo enggak ya, gue yang pinter, lo cari sendiri. My dad was tuh, rumah papa bagus Pondok Indah, rumah gue. Lo mau cari sendiri. Wow. Yeah, I hate it before digituin. Sekarang I'm like, oh iya juga ya. Tapi kan dulu kita gak kenal kata mindset ya. Ternyata itu mindset yang tanemin ke gue. Jadi gue udah kebiasa tuh mau ngerjain sesuatu, mau campaign sesuatu, mau even mau in a relationship, gue udah gitu. Oh, ini tujuannya mana? Ya udah berarti ini yang kita kerjain, ini gini. Gue udah mikirin turunannya tuh. Tapi banyak banget kalau misalkan di TikTok kita ngelihatnya enak ya, orang kaya ya tinggal minta dikasih. Iya, udah nggak tahu aja belum ketemu bapak gue. Nyatanya banyak yang enggak loh. Belum aja ketemu bapak gue. Ya, but then again that's the mindset gitu. Emang sempat mengalami psychological problem karena kan beliau keras. Kalau gue ngomongnya lebih disiplin dan tegas. Akhirnya there is some course. Dulu kan juga beda ya dengan mungkin eranya orang tua kita didik kita dengan lo sekarang didik anak pasti udah beda banget kan. Dulu kan kita jawab aja bisanya, kita diam jawab ayo kan gitu kan. Saya yang mana gitu kan. Iya kan? Coba lo diam jawab gitu kan. Jawab aja bisanya gitu kan. It's different dan ya kan. Bener. Serba salah. Lu maunya apa gitu. Now kan sekarang lebih bagus ya, orang tua bisa diajak ngomong, anak pun lebih bisa ngomong sebetulnya gitu untuk berani. Nah along the way gue pun sempat mengalami masa bahkan gue buka lemari gue waktu itu, gue keluar dari rumah, gue buka lemari gue, baju gue hitam semua dan I come to that question, do I really like black? Or because my dad really like black, he wears black everywhere, right? Selalu pakai baju hitam, betul. Iya kan? Dan gue tuh keluar dari rumah waktu itu sempat satu negara jadi masukin gosip apa segala macam, pertengkaran antara Melanie Subono dan Andri Subono segala. I do that. Gue keluar, gue tinggal di tempat kecil, gue memikirkan what colors do I like? Do I really go to school for this? Do I really play music? Find your true self. Apa emang gue doyan musik or because he's making music? Gue gak kejauhan teknologi lah, Bibi gue gak paham sampai sekarang, bodoh kali gue. Bikin pesawat belum ya? Gitu gue yang gak nyampe. Tapi I came to that. Dan is it everything just pass on? Dan sekarang pun masih ada beberapa trauma yang muncul ya gitu, yang atau mungkin trauma berbalik ya. Jadi pada saat dia muncul ada kepengenan gue to make him hey this is me kayak afirmasi dari dia, dan I start wearing black this and that gitu. Dan itu pun pelan-pelan masih gue sembuhin. Tapi untungnya keluarga gue tidak tabu dengan ini butuh konseling. Ini ada dokternya loh untuk itu gitu kan. Kebanyakan orang psikolog berarti lo orang gila gitu kan, which is not. Jadi gue ketolong di situ sih. So balik lagi sih ke Melanie gitu. Lo waktu masa kecil lo, I guess
apa yang bikin lo jadi apa ya, punya gue gak tahu, gue pengen bilangnya growth mindset gitu. Maksudnya kayak lu punya ambisi, lu punya impian, lu punya kayak Rumah Harapan Melani, lu punya, lu bikin musik, lu bikin lagu, lu jadi model, what drives you then? Drives gue adalah gue selalu direndahkan sampai hari ini. Hari ini berasal dari keluarga dua nama besar itu ya gitu. Yang satu teknologi, yang satu musik. Andaikan hari ini gue, I don't know, gue bikin karpet deh kerjaannya, dan gue berhasil, I'm number one carpet maker Indonesia, tetap ya lo anaknya ini. Whatever I do, I can go on tour for my music dan dibawa sama satu produk muter-muter. Begitu udah kelar, besok gue yang sponsor konser bapak lo, kan gue udah bawa ajak lo tour. Those things, ya itu gue direndahkan. Those things really kills me inside until today. Until today. Untungnya gue hal kayak gitu gue jadikan, I'm not gonna prove you're right. Gue nggak akan ngebiarin lo benar. Tapi gue bukan tipe yang suka ngejawab, I'm gonna show you. Gitu loh. Akhirnya gue do a lot of things. Lebih berat kalau orang bilangnya enak ngeliat gitu ya. Enak lo ngapa-ngapain gampang. Oh terbalik. Everything is difficult. One small mistake yang orang lain oke, di gue berat. Karena kan dibawa tuh nama keluarga gitu. Jadi berat. Tapi di Rumah Harapan Melani sendiri? Rumah Harapan itu gue tuh gini loh. A lot of, makin terbuka ya. Gue terbuka banget. Awalnya mungkin cuma 1-2 hal. Karena gue tidak berhasil ngasih lihat, this is me and my dream and this and that, yang selalu dituding orang, ya enggak lah, itu kan bapak lo, itu gak kayak lo. Jadi sebenarnya Rumah Harapan awalnya tuh berawal dari mimpi. Gue mengambil kata harapan tuh mimpi. Gue nyontek sebenarnya dari Ellen DeGeneres sama Oprah Winfrey. Dia punya Make-A-Wish movement. Jadi awalnya tuh cuma mimpi gue bikinnya. Awalnya tuh 18 tahun lalu gue mulai di bangsal sekitar Jakarta. Anak pengen punya buku, anak pengen bayar uang sekolah, anak pengen ngerasain susu kayak apa sih, anak pengen belajar sulap. Itu doang. Gue cari yang paling gak mampu atau tinggal menghitung jam. So biasanya habis kita penuhin, they got their dreams. Tapi habis itu ya meninggal atau apapun gitu. 18 years later, gue tuh pengen bikin semua anak Indonesia atau apapun yang ada di bawah Rumah Harapan ya. Karena kita pegang semua kesehatan lah, sampai even now animals and everything. Lo tuh worth it dan lo berhak untuk dapetin ini. Lo berhak untuk sekolah, lo berhak untuk dapat kesehatan, lo berhak untuk apapun yang lo mimpiin dapat gitu. Lo berhak untuk dihargai. Lo berhak untuk dihargain. Ya itu bagian dari itu kan. Gue ada satu sekolah, jadi gue sekolah jalanan kita tuh namanya beda-beda. Salah satu yang di Sulawesi, di Luwuk Banggai, kita namain sekolah Laskar Petani. You know why? Karena anak sana paling dihina kalau dia anak petani. Wow. Iya anak petani doang gitu. Wow. Dan itu kan kebawa. Dan gue kan gak suka ya, ada satu kata bahasa Indonesia yang gue gak suka adalah kita kan cuma. Itu cuma tuh kayak sesuatu kata yang kita gak sengaja, tapi udah jadi identity gitu. Loh bukan cuma. Coba ilangin kata cuma, satu kalimat itu bisa punya arti berbeda banget. Ya kan gue cuma anak petani, gue anak petani. Kata cuma dihilangin, a lot of things changes. That's so good. Right? Itu dan kebetulan, orang suka gitu. Ya kebetulan saya CEO di sini. Enggak kebetulan dong, you work hard for that. Ilangin kata kebetulannya. Kali lo besok cering jadi gitu. No, jadi kita emang terbiasa melakukan hal yang appreciating ourselves-nya enggak ada gitu loh. Background lu apa? Oh kebetulan gue dokter. Kebetulan you work hard for that. Lu sekolahnya panjang 10 tahun banget bro. Itu bukan kebetulan gitu. Jadi kayak gitu. Disitulah gue ngeliat, you know what, I wanna kayak kalau untuk ngajarin yang tua tuh udahlah gitu kan gitu. Plus I cannot blame parents. Sampai sekarang pun gak ada sekolahnya how to be parents. Mungkin sekarang kita kebantu sama YouTube dan ini dan itu ya. Beda pada masa itu kan gitu. So I wanna make, kejauhan sih, I wanna make a nice world for kids. Pengen bikin dunia yang apapun itu ya, bermimpi kah, kesempatan-kesempatan mereka kah gitu. I wanna do it for kids. Karena harapan kita ya tinggal di kids. Tinggal si anak-anak generasi. Tinggal anak-anak generasi apapun itu sebutannya nanti. Iya. Dan iya parent dunia gak bisa diharapin.
Well, parents, I love my parents. Gue mungkin kayak Daniel tadi ya, gue beruntung mendapatkan parents yang mungkin dulu gue gak paham, tapi ternyata turns out to be good lah. Ajaran mereka yang dulu gue kesel, ya apaan sih dulu, sekarang ya ternyata ajarannya bagus. Tapi ngerubah mereka kan, ya elah udah 70 tahun lu ngerubah sifat kayaknya udah right gitu. Ya. Dan sekarang udah beda zamannya. Ya gue bilang tadi, dia anaknya gitu kan bisa diajak ngomong sekarang gitu. Yeah. Let's create something new aja gitu. Yeah. The chances, the dreams, the habits, the mindset gitu. Nice. Ya, ya. Growth mindset. Can you speak more about that? Oke. Jadi contoh aja, kemarin tuh aku barusan posting di Instagram gitu kan. Anakku pialanya ada puluhan gitu, 2 anak gitu kan, banyak banget, ada karate, ada public speaking, ada piano, dan Wow. always like kayak, "Mah kapan ada competition Wow. lagi? Mah ada competition lagi," gitu. Masih mau sih gitu kan. Wow. Nah, terus banyak orang nanya, "Dan itu gimana sih caranya anak lu bisa kayak begitu?" gitu. Itu satu, Bisa punya piala banyak. bisa punya piala dan pengen terus gitu. Right. Terus ada satu lagi itu, aku tesin anakku sidik jari. Tes sidik jari. Tes sidik jari. Pengen tahu aja bakat, minat dan sebagainya kan, teman-teman lagi begitu kan, kita Oh, tesin aja deh, I know coba that. gitu kan. Menariknya adalah ketika dites begitu 2 anakku, orangnya bilang gini, "Den, 2 anak lu ini comfort zone-nya tuh very high." Yang artinya kalau parent-nya bukan lu, ini 2 anak ini mager banget. Like literally mager banget. Tapi karena parents-nya lu, zona nyaman mereka adalah exploring. Ketika mereka lagi exploring, No, mereka sedang berada di zona nyamannya Yes, mereka. karena didesain by parents-nya yang suka exploring, jadi zona nyaman mereka adalah exploring. Buat aku jadi kayak, oh bisa begitu ya ternyata ya. Walaupun bagi beberapa orang exploring adalah keluar dari comfort zone-nya mereka. Exactly. Jadi karena mereka terbiasa exploring, zona nyamannya tinggi, explore terus. Diajak les ini nggak apa-apa, diajak belajar itu nggak apa-apa. It's always kayak begitu. Jadi it's by design. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin growth mindset adalah mindset yang berkembang lah, nggak statis, nggak begitu-begitu aja, nggak melimitasi, ya kan, open ke hal yang baru. It's by design sebenarnya. Gimana cara ngedesainnya? Gimana cara membentuk growth mindset untuk anak-anak? Oke, first of all anakku homeschool. The Oh. reason, ya, the Why? reason, nah why-nya itu adalah karena aku ngelihat bahwa sebenarnya banyak hal sih. Ketika kita di sekolah, mindsetnya tuh pulang sekolah jam 1, stop belajar. Ya. Apalagi liburan, begitu liburan udah hore lah, jalan-jalan semuanya. Begitu sudah mau masuk lagi stres lagi. Ya. I hate Monday kan. Yes. Kayak gitu kan orang kerja gitu. Nah, aku nggak suka belajar itu ada jam 1 selesai. Aku mau belajar itu all the time sebenarnya. Jadi ketika mereka selesai jam 1 itu waktunya belajar aja. Mau jalan-jalan kayak sekarang di Jakarta begini, mereka ikut. Jadi aku nggak mau dibatasin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah itu sebenarnya nggak ngajarin disiplin. Banyak yang bilang kayak, "Dan masuk jam 7 pagi bukannya disiplin." Ya. Ya kalau nggak disrupt. Kalau disrupt tuh, kalau nggak disrupt gimana? Ya. Kalau lu telat nggak ada hukumannya gimana? Iya. Ya kan. Jadi begitu selesai sekolah udah nggak bisa disiplin lagi. Karena tadi disiplinnya by eksternal faktor yang bikin lu takut dihukum, lu disetrap, lu pakai seragam Betul. dan sebagainya. Itu yang kedua tuh. Anakku aku buat dari umur 3 tahun itu pakai kitchen timer. Yang kecil Kitchen itu. Yang kecil itu. Semuanya di kitchen timer. Mau nonton, nyalain dulu kitchen timer. Bahkan kita ngajarin delay gratification-nya tau. Mau nonton waktu itu aku ingat banget tuh. Umur 5 tahun mau nonton film yang kira-kira 10 menit doang, Paw Patrol waktu itu. Right. Kan dia suka banget lompat-lompat dan sebagainya, anak kecil gitu kan. Kita suruh dia duduk diam dulu 15 menit. Menahan sesuatu yang dia nggak bisa gitu kan. Terus yang dilakukan apa? Dia ngeliatin jamnya, kurang 7 menit. Kurang 5 menit. Kurang itu. Habis itu nonton cuma 10 menit gitu kan. Kita udah bercanda. Nontonnya lebih pendek dari waktu nunggunya. Daripada waktu nunggu ya, gila. Tapi itu latihannya. Nah efeknya apa? Efeknya yang terjadi, kontrol waktunya dan disiplinnya itu built in. Nggak nunggu diteriakin. Nggak nunggu mamanya teriak, waktunya mandi, waktunya makan, waktunya belajar tuh nggak nunggu itu. Jadi ditinggal, mereka sudah punya timetable di kepalanya. Efeknya kayak begitu. Itu yang aku nggak mau, nggak ada di sekolah. Dan banyak orang di luar sana bilang kayak, sekolah kan ngajarin etika, attitude itu. Kita lihat kalau sekarang ada kasus di sekolah, etika, kan nggak diberesin sekolah. Orang tua yang dipanggil kan. Ya. Jadi sebenarnya tugas orang tua itu lebih berat. Sebenarnya lebih banyak, lebih ini sih. Nggak cuman semena-mena ngasih ke sekolah aja untuk urusin. Nah, terus aku riset tuh ke belakang tuh. Sekolah kita itu sistem edukasi itu diciptakan di tahun abad 18 pertengahan di era apa kemarin tuh ekonomi Perusia.
aku lupa namanya itu apa tuh, manufacturing pokoknya, Industrial age. Oke. gitu. Goalnya adalah untuk mencetak karyawan. Ya. Karena industrial age untuk ningkatin ekonomi sehingga dibuat sistem edukasi kayak begitu. Itu belum berubah sampai hari ini. Betul. Semua dikasih ujian yang sama, seragam yang sama, hafalan yang sama. Dan aku nggak mau begitu. Dan ketika aku nanya ke teman-teman, kenapa lu sekolahin anak lu? Dasar paling bawahnya, ini paling bawahnya sebenarnya adalah ketakutan anak nggak survive ketika ditinggal orang tua. Itu makanya disekolahin. Gunanya apa sih disekolahin? Ya nanti kalau gua udah nggak ada, dia bisa nerusin kerjaan, dia bisa apapun itu. Jadi dasarnya sekolahin anak bukan supaya anaknya pinter, tapi anaknya supaya bisa hidup kalau papanya ada apa-apa, orang tuanya ada apa-apa gitu. Nah berarti ini kan kayak pilihan paling jelek yang bisa gua lakukan. Kalau aku bisa mendesain kurikulumnya sendiri by design, kenapa aku nggak ngelakuin itu? Aku nggak mau ikut scripted life yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan scripted life-nya mereka gitu. Ngikutin belajar ini dan sebagainya, setelah itu kerja dan sebagainya. Aku nggak mau itu. Gitu. Makanya aku bercanda sama anakku, kalau lu bisa ngasilin 50 juta nih per bulan nih, rutin ya, bukan sekali-sekali, di endorse sekali nggak termasuk gitu. Pokoknya lu bisa kerja dapat 50 juta, lu boleh berhenti kok sekolah. Wow. Aku bilang begitu. What if tiba-tiba salah satu dari mereka bilang no, I want to do public school, not homeschooling? What would you say? Mereka nggak mau. Misalnya, let's say andai one of them say gue pengennya public school. Mau public Would school you itu? let them? Enggak. Why? Karena kalau misalkan di situ nanti teman-temannya, gurunya, sebagainya, mindsetnya itu aku nggak percaya sama itu semua. Balik lagi ke mindset. Bad words dari mana muncul? Bad words ya most probably sekolah. YouTube dan sekolah. Ya. Gitu. Sekolah dari mana? Dari YouTube juga sih, dari TikTok juga sih. Tapi itu yang bikin ini. Anakku sekarang udah aku pokoknya nggak boleh ngomong bad words kan. Dan kalau mereka denger temannya ngomong bad words, mereka udah kayak annoyed banget, udah kayak please stop doing it, please stop doing it. Wait, kok mereka bisa punya teman? Kan homeschool. Iya makanya. Isn't it one of, gue pengen nanya tuh, one of the, ya terlepas dari ya tadi yang dijelasin, one of the best thing about being school adalah surrounded by friends, right? Betul. Itu kan satu hal yang Surrounded by friends, social skill. kan. Ternyata sekolah itu nggak ngajarin social skill yang gimana-gimana, cuman karena terbiasa doang. Coba anak sekolahan umur 11 tahun bawa ke sini sekolahan nih, suruh ngobrol sama kita bertiga begini, dia diam aja, paling main gadget. That's true. Itu bener banget. Karena nggak diajarin, ya karena tiap hari ketemu, tapi nggak diajarin kalau ketemu orang baru, lu mesti ngapain, nggak diajarin. Anakku competition piano kan temennya banyak, karate temennya banyak, basket temennya banyak. Walaupun mereka bukan homeschool ya, mereka sekolah di sekolah biasa, temennya private school ya. Mereka temennya di private school, ya di sekolah biasa lah, sekolah biasa ketemu di les-lesan. Betul. Jadi habis itu jadi ini sosialisasinya di situ. Dan mereka bisa gitu. Kita ketemu gini ya, abis itu ketemu sama ya, lu bawa anak, aku bawa anak begitu, sejam ngobrol lama-lama cair, udah minta HP, udah lanjut sendiri. Oke. Dan kita akan ngobrol di luar abis ini. Ya, jadi tapi podcast ini bukan tentang homeschooling guys. Iya, I know. Tentang mindset, growth mindset anak-anak gitu. Jadi kalau kita ngomongin growth mindset, paling krusial banget supaya anakku tadi bisa punya banyak piala. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Aku ngajarin mereka adalah gagal it's okay. Aku baru mau nanya itu. Ya. Gagal it's okay. Literally gagal itu gak apa-apa. Ya. Lu competition menang dapat piala, kalah dapat pengalaman, pulang sama-sama makan ice cream. Udah. Iya gitu lagi. aja. Lu gak pakai reward and punishment? Ice cream. Hore. Reward. Hore gitu. Oke. Ya, kan mereka dapat piala. Punishment? Punishment enggak. Mereka kalau misalkan gagal dipanis enggak ada. Gagal it's okay kok. Oke. Kecuali ya dia slacking around, nggak fokus ketika latihan dan sebagainya tuh kan. Kamu kan kemarin meremehkan kan, tahu kan hasilnya. Kita omongin aja kayak orang. Gimana cara lu marahin anak lo? Kalau kayak begitu sih aku nggak marahin. Aku marahin paling parah itu kalau etika, attitude. Karena kita omongin dia buang muka, banting pintu, wah itu aku marahin tuh. Kayak gitu-gitu. Etika, attitude. Tapi kalau misalkan kesalahan, it's okay loh. People make mistake loh. It's okay. Oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Gagal itu nggak apa-apa. Kemudian ketika lu gagal, apa-apa. ketika lu kadang-kadang kita sebagai seorang ayah itu ada momen-momen kita miss lah. We are not that perfect dad gitu. Definitely yes. Jadi apakah lu tipikal ayah yang minta maaf sama anak? Minta maaf, it's okay. Sorry ya ini gini. It's okay kok. Kita semua it's okay kok. Nggak apa-apa. Aku sama sekali nggak apa-apa kayak begitu. Tapi kuncinya tadi adalah gagal it's okay. Sehingga mereka akan eksperimen banyak hal. Nah, ngajarinya sekarang adalah ketika mereka gagal dan berhasil, mereka disadarin, lihat tuh, lu les berenang deh. Berapa kali sampai lu bisa? Pertama masih tenggelam kan? Iya. Pertama habis kedua berapa kali? 10 kali. Nah, 10 kali baru bisa kan? It's a progress. Kita kasih lihat itu. Gitu. Dan anak-anak itu sebenarnya by default itu suka mereka tergerak by emotion.
Jadi kalau misalkan dia berhasil, kita jadi cheerleader. Yeay gitu. Iya. Keren banget gitu kan. Iya, Ya lebay dikit gitu, Iya. nggak apa-apa. Iya. Tapi mereka tuh suka attention itu sebenarnya. Jadi logika itu nggak masuk di anak-anak. Ini nanti masa depannya begini, nggak masuk. Either you happy with me atau enggak, either you kayak lompat-lompat atau enggak. Itu yang kita lakuin. Gitu Wow. sih. Wow. True. Ya kan, emosi banget mereka itu. Tadi baru mau nanya soal what if ada kegagalan, mau bilang apa gitu. Ternyata Satu. udah kejawab. Aku pernah ketemu satu orang nih ya, anaknya main game terus gitu. Oh, main game terus. Terus aku nanya ke parentsnya, anak lu, dia waktu itu curhat, anakku tuh main game mulu begitu ya. Emang kenapa sih anak lu main game? Karena dia di situ juara. Main game juara, temannya memuji. Terus aku nanya dong, lu gak pernah puji anak lu ya? Lah main game terus, apanya mau dipuji? Gitu Pak. Orang tuanya ngomong kayak begitu. Artinya adalah, ya of course lah, lu gak pernah puji anak lu, dia akan mencari pujian di tempat lain by teman-temannya. Jadi orang tua, kecil-kecil tuh puji aja. Gak harus yang, apalah menang dapat juara apa, nggak harus. Apapun lah, lu bisa bangun pagi, lu puji lah. Lu bisa cuci piring, lu puji. Pokoknya puji aja. Jadi papanya berharap atau mamanya berharap itu dia juara dulu baru dipuji. Sementara anaknya nggak dapat, dia mencari pujian dari main game terus. Jadi dia main game terus sama teman-temannya. Temannya muji dia. Nah kayak gitu. Gue balik lagi ke Melanie. Ini mungkin pertanyaannya cukup susah, Mel. Gue gak tahu kenapa ya. Pertanyaan buat lu Kenapa bakal susah banget sih nanya gue? Iya, ini bakal susah banget loh. Kita ngomongin tadi soal mimpi tinggi gitu ya. Dan jangan takut gagal, jangan melimitasi mimpi. Lu dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai achievement yang sangat tinggi. Iya lagi pintar-pintar banget lagi. Iya. Diakui dunia lagi. Dunia baik. Ya, makanya. Ya, achievementnya itu sangat tinggi sekali. Itu membuat lu mimpi lebih tinggi atau membuat lu melupakan. Maksudnya you become too pressured. Dan apakah balik lagi tuh, karena takut gagal nggak bisa achieve mimpi yang tinggi tersebut, ya udah deh, I'll just do completely different thing. Mereka untungnya nggak pernah nyuruh gue mimpi tinggi. Oke. Di saat orang tua lagi harus jadi, karena ada momennya dulu kan keren, semua orang tua nyuruh anak jadi dokter, pengacara, ini itu. They don't. Bokap gini loh, mau jadi tukang sapu, boleh. Tunjukin ya, tapi kamu benar-benar suka nyapu, you love that, you enjoy that, you this and that, go ahead. Jadi mereka memang tidak mengharapkan gue paham juga yang ngapain, atau bokap and the business sense, enggak. But dia harus tahu emang I love what I do. Daripada ngikutin, even pada saat Java Musikindo lagi di atas, bokap mendingan gak diturunin ke anak-anak Javanya. Buat apa kalau passion kalian gak di sana, you don't like what you're doing, yaudah. Terus papa cuma maksa supaya anak-anak harus ikutin jejak Rusak papa. nanti malah. Rusak, papa setengah mati nabung, bangun perusahaannya tinggi-tinggi, 2 bulan di kalian habis katanya. Capek papa katanya. Make Gitu. sense. Iya, jadi mereka tuh lebih logis kali ya, orang-orang Subono, Habibie tuh logis. Do you like it? Enggak, ya udah. I can do pretty much anything, dan akan selalu ditanya kenapa. Itu juga kayak pertanyaan favorit di keluarga. Kenapa? Kenapa gitu. Dan kalau gue bisa menjelaskan, gue bisa pretty much do anything walaupun itu sesusah apapun. Boleh gak jawabannya kalau ya gue suka aja. Kenapa kamu suka? Ya suka aja. Kenapa kamu? Gak, Apa yang kamu suka dari itu? Paling gitu dia jangan ngomong gitu. Udah tahu resikonya, udah tahu berapa budget yang harus kamu punya, udah tahu berapa lama kerjanya gitu. Kalaupun ada hal sangat receh gue tidak bisa menjelaskan kenapa gue suka, ya jangan. Kamu juga nggak tahu kenapa kamu suka. Ikut-ikutan doang kali. Iya, gitu mungkin anak sekarang FOMO gitu kan. Gitu, so gue berharap gue pribadi berharap dulu pada saat gue growing lebih banyak konten-konten kayak gini, like what you do now atau your social medias. Dulu kan belum ya kita mau nanya sama siapa? Ya kan, totally blank, nggak ada kan. Kalau sekarang kita bisa, read some motivational, some psychological things. Jadi kalau dulu gue yang I grow until SMA full of hatred kali ya. Hate ya karena apapun yang gue lakukan ya lo anaknya ini, anaknya itu. I get so angry sampai akhirnya ya itu end up dengan akhirnya gue keluar dari rumah itu yang menjadi the whole story gitu. Akhirnya gue capek dan emang gak jadi apa-apa. Karena gue marah, gue ngomong, gue mau akan ini, tapi actionnya gak kesana. Jadi halu tadi itu, jadi halu, and halu yang marah lagi, itu kan gak enak banget. Udah halu marah lagi. Akhirnya ya I try to find myself. Sebenarnya gue suka apa sih? Where am I good at? Orang tua gue gak pernah ngelarang kok.
Tapi gue aja udah kayak defensif sendiri karena orang sekeliling selalu begitu kan. Masa kamu gak ngerti pesawat? Masa musik kayak begini bapakmu, kakekmu gitu. Gue membiarkan itu masuk ke kepala gue gitu dan mempengaruhi tindak tanduk gue. Wow. Kesini-sininya ya I found it myself. Dan again ya setelah gue decide to have Rumah Harapan, kalau orang bilang gue banyak membantu orang-orang yang di Rumah Harapan dan mereka termotivate by gue, kebalik. Rumah Harapan ada dan diadakan tuh di saat gue lagi parah-parahnya itu. Dan di situ gue learn, gila lebih banyak orang yang bahkan not even having parents. Lu mau sekolah apa bahkan sekolahnya nggak ada. Lu mau ini bahkan ininya nggak ada. Lu mau jadi kebalik justru. Dari situlah gue dapat energi sih. Dari situlah akhirnya gue berputar, you know what, you wanna learn, lo pengen sekolah, anak pengen ini, pengen itu, ayo gue akan kejar segimana caranya. Concern lu sekarang ke anak-anak ini, kalau misalnya ngelihat dari Rumah Harapan, karena lu sendiri udah membantu ribuan, right? I don't know, lu ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, you know. Tapi what I wanna know is, concern terbesar lu sekarang dengan anak-anak Indonesia saat ini apa? Masih sama, pendidikan dan kesehatan. Lupain orang tuanya nih ya gitu. Anak-anak sekarang first mereka pasti harus lahir sehat. Oke. Itu udah paling basic banget. Aksesnya susah. Kedua pendidikan. Kita tuh kalau mau bilang anak area kerja di Rumah Harapan tuh paling besar dua itu sih. Terutama come on, can you imagine anak yang bisa hafal jogetnya TikTok? Bisa gak bisa baca? Wait. Dan kita gak ngomong kota di timur ya. Salah satu literasi terburuk tuh ada di Jawa Barat kok. Gizi terburuk juga ada di Jawa Barat. Wow. Kita gak ngomong Indonesia Timur jauh-jauh gitu. Tapi dia hafal semua gerakan TikTok. Dia hafal lagu-lagu Korea tanpa paham apa yang dia omongin. Lu tanya siapa presiden sekarang? Berapa 2 tambah 2? Gak tahu. Yeah. That's sad. Sementara kita pengen meninggalkan itu kemampuannya atau tidak pernah terekspos sama knowledge-nya? Tidak terekspos kompleks itu sih. Pengetahuan ya, akses sekolah kan sulit sekarang. Akses sekolah sulit. Dan ini believe it or not ya. Aku tuh sering sekali, kan aku menjalankan banyak sekolah dan perpustakaan jalanan ya. Gue ikutin. Kayak kita ada yang misalnya di Papua, di Danau Sentani ya perpustakaan dan sekolah kita ada di perahu. Di sana kalau jembatan kita ikutin bentukannya. Jadi bukan formally school. Buat gue yang penting lo bisa baca, tulis, menghitung. Hal kayak gitulah, basic ya. Kita ngomong baca, tulis, ngitung. Yang penting lo gak dibego-begoin lah growing up. Oke. Tidak jarang, terutama di kota besar Jakarta, gue fighting with their parents. Loh, orang tuanya justru? Yes. Padahal gue gini, ini anak gue tarik 2 jam aja sehari. Gak usah bayar. Orang tua dengan keadaan ekonomi. Anak saya berdiri di luar minta-minta, sejam dapat 20.000. Sad. Kita akan bilang itu salah, tapi itu fakta. Ya, karena mereka butuh makan. Mereka butuh makan. That's it gitu. Jadi gue tetap berharap dengan gue menjejelkan pendidikan gimana caranya mau. Ya udahlah, gue kasih lo 1 buku, lo baca deh ke rumah. Lo pulang, atau kadang-kadang kita sambil jalan, ada beberapa guru-guru volunteer kita ngajarin baca di jalan, di pinggir jalan yang gitu-gitu. Sambil mereka basic. minta-minta. Iya, kalau lagi istirahatnya biasanya ke kolong jembatannya atau apa gitu. Ya udah, yang penting lo bisa baca. Lo bisa, itu aja dulu. Karena lo mau bilang apa? Enggak dong, pendidikan lebih penting. Ya, dalam kita yang makannya ada nih piring di depan. If they don't, kan iya kan gitu. Jadi emang buat gue sih pasti pendidikan dan kesehatan. Ngomongin itu di rumah aku nggak kasih anakku duit jajan. Jadi currency di rumah kita adalah pages. Lu baca buku, habisin, kasih duit. Oh nice. Jadi kan knowledge-nya masuk tuh. Wow. Yes. Gitu kan. Dan orang lain yang ngomong dan terulang di beberapa buku yang sama, itu mereka tiba-tiba masuk aja di otaknya. Anak kecil umur 11 tahun punya ritual morning, kebayang nggak? Nice. Punya ritual apa? Ritual morning ritual. Oke. Anak umur 11 tahun. Jadi tiba-tiba kayak pagi aku mesti kemarin tuh bersyukur dulu, kemudian nulis jurnal syukur, habis itu meditation 10 menit, habis itu lihat ijo-ijo dulu sebentar, habis itu push up, habis itu kayak lu dari mana sih kayak begitu? Lah habis semua buku ngomongin ritual morning katanya gitu. Ada ya. Wow, amazing. Kita nggak ngajarin tuh. Wow. Nah, tapi intinya lemparin aja. I wish membaca ya. Iya, itu penting sih. Wow. Walaupun sekarang bentuknya kita udah segala cara ya, either ngeja atau kadang kita storytelling. Ada beberapa daerah yang pakai lagu.
Ya gue percaya lah kalau ABCD akhirnya bisa dihafalin orang pada saat anak kecil nyanyiin ABCDE lebih masuk kan gitu ada nadanya. Then why not? Segala cara kita coba masukin. But it's important. Ini by the way akan gue terapin sih. Si halaman tersebut adalah currency kita. Halaman. Ya. Ada orang yang abis itu nanya, Dan, ngapain sih baca buku? Kan semua ada di Google, semua ada di YouTube. Oh, it's different. Oke. Iya. Nah, bedanya Sekarang apa? ada di ChatGPT. Nah, bedanya apa? Kalau lu cari di YouTube, maka keywordnya based on knowledge-mu. Wow. Oke. Tapi kalau di buku, itu knowledge orang lain yang lu bahkan nggak pernah tahu kata-katanya loh, keywordnya loh. That's So you expanding. Terus kita ajak anak kita gini, lu ketemu teman-teman ya, yang ngomongnya sama terus setiap kali ketemu gimana? Bosen pak. Yeah. That's why I want you untuk read books, untuk belajar, untuk mentoring, biar lu nggak ngebosenin, gitu kan? Dia kayak, ya mau aku pak, gitu. Kayak, jadi dibuat excited gitu loh. Ya, it's scary bisa. Ya harus dibikin exciting ya Excited sebetulnya. pokoknya. Karena orang kita tuh nggak usah anak kecil, yang dewasa aja literasinya ya Allah. Habis dia baca, dia akan cerita ke papanya kan, Pak, ini begini-begini. Kita jangan cuek, ya udahlah gitu. Iya. Kok lu tahu sih itu keren banget loh. Itu terus gimana tuh gitu? It's like Excitementnya. rewarding itu emotion. Ya, That's so good. Emotion. ya. Gila, that's so good. I love it. Gila, ini Dia lagi mikir mau nerapin Iya. ke anaknya. Betul. Enggak, karena gue setiap hari Minggu itu ada yang namanya Self Development Sunday. Nah, tapi gue yang menentukan video apa yang akan kita nonton bareng-bareng as a family. Right. Kita nonton It's every Sunday. Every Sunday. Right. Jadi paling cuma 10 menit, 20 menit kita ngambil dari channel YouTube mana gitu ya tentang etika makan, bagaimana cara menggunakan sendok, garpu kan, kalau misalnya lagi, ya, dan bagaimana kalau misalnya lu mau bilang permisi segala kayak gitu. Abis itu Tambahin skill note taking, summarizing. note taking sama summarizing. So good. Ya, That's note true. taking sama summarizing. Kalau nggak ngerti, aku bilang ya, kan anakku sering ikut workshop tuh. Kalau nggak ngerti, yang kamu catat, underline 2, tanyain. Tanyain ke siapapun yang ngajar sih. Kalau di YouTube ya tanya papanya lah. Kalau di kelas nanya mentornya lah. Pokoknya underline 2, lu tanyain. So good. Jadi dia tahu, oh oke, gitu. Karena dan habis itu kita ngomongin soal duit gitu. Apa sih pentingnya menabung, apa pentingnya invest gitu dan lain-lain. Jadi itu gue bilangnya SDS, Self Development Sunday. Life skill aja sih, life skill. Iya, Dan kita ngambil dari YouTube. itu Banyak penting banget informasinya. Itu penting. Ya. Itu penting. Kayak gitu. Tapi yang ngebaca untuk dijadiin uang, it makes so much sense. Kasih duit. Gak It apa-apa. makes so much sense. Iya, jadi duit. Jadi nggak terima. Jadi dia terima duitnya tuh bukan karena aku terima aja. Kalau terima aja ini kan jadi it will cripple your kid. Kalau itu kan Oh, dia iya, ada betul. effort dong, ada Iya. effort aku. Definitely. Uang Ya, belajarnya dikasih juga. setelah melakukan sesuatu. Exactly. Ya benar. Bukunya I tuh should yang do pilih. that with the street school kayaknya deh. Iya. Aku bayar deh gitu ya udah 5.000 lah gue bayar. Yang penting lu belajar dulu masuk di kelas Iya. gitu. Iya. Iya. Duitnya sorry tadi bukunya lu yang pilihin atau Ya, jadi tergantung. Ini anak-anak lagi proses apa, misalkan self development. Hari ini lagi financial. It's all about financial. Pokoknya financial aja. Karena butuh diulang supaya mereka masuk termnya. Ya. Itu sih. ya Wow. Gitu. so good. Wow, you gonna do that at home. ya. Jadi sekarang kita udah tahu banget kalau misalnya membaca itu penting banget. Oh banget. Dan makanya di Rumah Harapan Melani itu lu benar-benar fokus banget. Ya itu ya, mungkin kita bisa terapin sih. Jadi ketika mereka udah baca buku, mereka note taking, abis lu tanyain, mereka bisa jawab. Lo nangkep bener. Then I'll baru give you money. Kita kasih donasi gitu misalnya. Ya bisa. Kalian berdua kenapa gak kerja bareng aja sih? Ini lagi berusaha. Kita lagi bikin nih I'm sekarang. trying. Lagi ini dia sekarang lagi bikin. serius? Coba ceritain. Iya, jadi kita lagi Ceritain. bikin yang namanya gelombang tumbuh. Ya. Oh, Jadi apa tuh? gelombang tumbuh. Jadi kita punya sebuah movement, gerakan begitu. Kita ngajakin teman-teman untuk donate sebenarnya. Oke. Kita kan dari Brain Boost ya. Jadi kita donate, let's say berapa Brain Boost begitu. Let's say 50 Brain Boost lah, misalnya kayak begitu. Sorry. Mungkin bagi yang gak pernah dengar interview gue dengan Denny Santoso di Sekolah Sukses tentang Brain Boost ya. By the way, kalian bisa nonton itu juga. Apa itu Brain Boost? Singkat aja. Oke, so Brain Boost adalah audio afirmasi untuk pemrograman pikiran bawah sadar. Jadi Ketinggian kata-katanya. Kalau Human language. so, human language apa ya? Untuk Oke. memprogram otak gitu. Untuk memprogram mindset Jadi lah gitu. basically kayak tadi kan kita udah ngomongin soal mindset. Mindset itu banyak banget kayak 1 miliar tuh kayaknya kebesaran buat gua gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa nge-reprogram pikiran bawah sadar kita sehingga 1 miliar itu nggak gede guys. Atau paling gitu. gampang gini, aku gak suka baca buku nih Den. Ya. Oke, kita pakai Brain Boost dengerin, bangun tidur tiba-tiba suka baca buku. Nah gitu kan enak tuh. Ya. Ya kan. Banyak kalau di Brain Boost ada banyak sekali kan. Misalkan kayak aku kok diet, motivasi dietku kok pendek ya.
diet sebentar, habis itu gagal, diet sebentar berhenti. Nah, dengerin audio Brain Boost Weight Loss, maka Weight akan loss, yeah. bukan akan weight loss, akan semangat termotivasi untuk Untuk diet diet. kayak gitu. Kira-kira kayak begitulah, itu Oke. Brain Boost gitu. Oke, jadi Brain Boost ini karena ngomongin soal gelombang ya, gitu. Makanya jadi gelombang tumbuh ya. Iya, Oke, iya, sekalian gitu kan. Iya. Nah, jadi kita punya gerakan ini tadi, movement bareng adalah gelombang tumbuh. Yang goalnya adalah, oke, kita ajak teman-teman, lembaga-lembaga apapun itu yang pengen charity di situ, kemudian menyumbangkan lah, let's say misalkan contohnya aja 50 Brain Boost. Oke, dibeli, kemudian dikasih ke anak-anak itu, maka kita juga akan menyisihkan 10% dari nilai tadi untuk membeli buku-buku yang akan juga disumbangkan ke anak-anak tadi. Oh wow. Goalnya memang adalah untuk tadi yang Kak Melani udah share dari tadi, supaya edukasi meningkat. Wow. Gitu. Jadi ada channel lah buat teman-teman semua yang pengen ikutan, itu bisa sekalian di sini gitu kan. Wow. Kita bisa menyalurkan itu ke yang membutuhkan. Wow. Gitu, middle low yang memang butuh-butuh edukasi tadi. Oke. Bukunya itu buku apa? Kalau buku macam-macam, ada buku cerita anak begitu. Jadi kita juga udah kerjasama sama penulis cerita anak, kayak ada Lintang Pandu gitu. Jadi buku-bukunya tadi itu akan disupport sama dia, kemudian itu akan didonate. Jadi kita pengen educate lah. Jadi donate to educate ke masyarakat lah yang memang membutuhkan, supaya memang tadi literasinya juga akhirnya meningkat gitu. Ya, karena banyak anak juga yang kepengen belajar, tapi akses ke nyari toko buku aja susah loh sekarang. Iya. Akses ke buku aja tuh susah. Yeah. Dan buku is ridiculously expensive. Gitu. Jadi memang banyak yang, dan sekarang itu kan gak kayak zaman kita, Nil. Jadi kita dulu buku bisa diturunin sama kakak, sama segala macam. Sekarang kan hampir setiap tahun ganti. Dia ganti. Jadi emang mereka kadang-kadang banyak anak yang eager tuh, Kak mana bukunya lagi, Kak mana ini gitu kan. Pengen baca, tapi memang akses ke buku itu mahal dan sulit. I don't think anak-anak itu mau masuk ke mall untuk ke toko buku besar yang I don't think so. Gitu. Jadi ya kita yang datang ke mereka lah. I think karena zaman dulu itu pilihan buku itu adalah salah satu sumber entertainment. Gue tuh sampai sekarang masuk toko buku tuh masih kayak masuk toko mainan. Iya. Betul. Hari ini kan pilihannya terlalu banyak ya, sehingga buku itu kayaknya mulai ditinggalkan gitu ya, dibandingkan dulu. Again, gadget, correct, gadget. Tapi gue sih masih tidak menikmati baca e-book ya. Gue nggak tahu kenapa deh. Aku suka. I still love the baunya smell juga. and the taste of paper gitu. Kayaknya masih. Tapi ya having everything on gadget juga plus minus sih ya hari ini. Iya. So ya. Nah, kita di Brain Boost itu kan pemrograman otak tadi. Kita punya beberapa judul yang relevan. Kita punya Brain Boost Stop Kecanduan Gadget. Jadi kalau anaknya gadgetan mulu gitu kan, itu ada Brain Boost Stop Kecanduan Gadget. Dipakainya mau tidur, diprogram ketika tidur, hopefully dalam waktu beberapa hari berkurang lah kecanduan gadgetnya. Itu ada itu, kemudian ada Brain Boost Suka Baca Buku untuk meningkatkan ini kecintaan, happy. Sebenarnya happy reading sih kita ngomongnya sih. Jadi happy gitu loh ketika membuka halaman demi halaman tuh kayak new adventure gitu. Itu sama ada fokus belajar. Jadi kalau memang mau fokus belajar, nah kita punya 3 series itu yang kira-kira ya mendekati lah, cocok seperti itu. Gitu sih. Kalau misalnya ada orang yang lagi dengerin dan habis itu gue mau nih ikutan di movementnya gelombang tumbuh ini, what should I do? Oke, kalau mau ikutan nih, tinggal klik aja. Kita sertain aja link di bawah, description, di komen begitu. Untuk ikutan donate gitu. Oke. Jadi di situ mereka bisa donasi. Jadi semua tetangga-tetangga kita, kalau misalnya kalian ngerasa tergerak, wah gue pengen banget juga, dan gue mempunyai kecemasan yang sama dengan anak-anak generasi selanjutnya itu, dan lu pengen menyumbang, langsung aja ke link yang ada di bawah sini. Yes, di sini muncul. Atau kita udah tulis di profile kita. Jadi kalian tinggal klik ke situ. Nanti akan ada cara-caranya. Silahkan diikuti. Kita nggak bisa, movement ini nggak bisa sendirian lah. Ini butuh support semua orang. Absolutely. Semakin banyak yang support, semakin Indonesia semakin cepat baik lah. Absolutely. Harapan kita kayak begitu. Ya, dan ngebantu juga nggak harus yang wah gue harus MM. No, little things. You don't want to imagine how one book atau kemampuan kita, nggak usah lo punya PhD apa deh, kemampuan baca aja itu udah changing your life banget loh. Betul. Sangat. Karena memang Indonesia literasi membacanya memang. Aduh yang dewasa, gue kemarin posting gue mau manggung di mana nih, ada poster nih, panggung, tempat, kota, jam. Pertanyaan pertama, kapan Kak? Ya. Pertanyaan kedua, di mana Kak? Bayar gak Kak? Kayak lengkap di situ.
Semuanya. Astaga, gue bilang gitu sih yang begitu-begitu. Dan gue iseng buka profil udah punya anak. Aduh, gimana nih orang ngajarin anaknya? Ntar buat baca juga, bapaknya juga males kata gue. But you won't believe. Satu kemampuan kecil, ya I believe kalau semua anak bisa pengen sekolah tinggi juga, kalau bisa mereka akan mau ya. Tapi bisa membaca aja itu kemampuan, satu kemampuan yang can change your life. Membaca dan mengerti. Iya, dan mengerti apa yang dia baca ya gitu. Yes. But ya maksudnya even di kota besar masih banyak yang gak bisa baca. That's sad. Dan karena apalagi ngeliat anak yang eager tapi akses ke buku itu gak ada dan sulit, atau buku mahal, itu sad sih. So gue begitu disambil gerakan ini seneng banget. Ya, sebenarnya ketika teman-teman di sini membeli satu print bus aja dalam campaign ini, maka 10%-nya itu sudah didonasikan untuk membeli buku untuk dikasih ke anak-anak. Even beli brain boost for yourself gitu. Iya, even beli buat diri sendiri gitu kan. Oh, oke. Wah, that's so good. Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin soal literasi, kayaknya mereka kalau misalnya balas di WA, mereka kalau misalnya, anak-anak ini, gue gak tahu ya anak-anak ini, kalau misalnya komentar-komentar julid netizen di Threads atau X, ya mereka sangat berliterasi banget guys. Ulang muka lo. Ulang gak cepet tuh muka. Berliterasi banget guys. Si paling literasi ya. Berpuitis banget guys gitu kan. Jadi julidnya ya. So I don't know. Say what do you think? Maksudnya mereka kan bisa baca tulis gitu untuk ngejulitin orang. Oke, jadi gini sebenarnya, balik lagi ke Kak Mel tadi. Aku gak mau baca komen gitu kan. Sementara aku bacain komen di mana komennya itu nyinyir semua, dan aku malah kayak ketawa-ketawa aja. Yang mau aku sampaikan sebenarnya gini sih. Luka batin atau mental block yang kita miliki itu nggak akan kerasa, nggak akan muncul sampai ke trigger. Sampai ke trigger. Ke trigger. Oke? Sehingga ketika kita baca komen dan kita merasakan amarah, sebenarnya kita masih punya luka batin, belum sembuh gitu. Jadi kalau nggak mau baca komen dan aku baik-baik saja, belum tentu nggak punya luka batin. That's my message gitu. Jadi di clean up sehingga kalau baca pun jadi ketawa. Oh lu mah kasihannya, yang kasihan dia bukan kita. Wow. Gitu sih sebenarnya itu untuk ngecek apakah luka batin ataupun apapun yang menjadi masalah di diriku sudah selesai atau enggak, triggernya munculin. Karena kita luka tapi kalau nggak pernah diapa-apain ya nggak kerasa apa-apa. Begitu kesenggol kok masih perih, oh berarti belum sembuh gitu. So good. Ya, jadi itu sih Gimana cara nyembuhinnya? Kayaknya gue soalnya baca komen masih suka ke trigger. Pakai brain boost, let go of the past. Oh gitu. Nanti 10% ke kita. Kita deh. Nanti 10% bisa untuk literasi anak-anak jalanan. Ya, my wife juga pernah kemarin itu kena urusan lah ketipu rever gitu kan. Dia udah healing dan sebagainya begitu. Terus tiba-tiba membaca sebuah suplemen or something gitu, ingredientnya apa, men-trigger dia, terbuat dari kota mana yang men-trigger dia di kota itu gitu kan. Wow. Dia langsung kayak, wah ini berarti masih ada nyangkut nih di kepala nih. Jadi dia dengerin lagi sampai clean. Oh, wow. Bahkan ketika kita ngerasa nggak ada apa-apa, dengerin aja. Kalau tiba-tiba aku keinget dulu pernah dibully sama itu, keinget berarti masih nyangkut. Sampai clean aja. Kalau sudah clean, lupa nanti. Gitu. Case-nya akan lupa karena udah nggak penting. Wow. Gitu. Jadi otak kita akan, kalau masih ada makna yang belum kita terima, makna dari kejadian itu belum kita pahami, maka kejadian itu masih terus muncul. Sampai, oh maksudnya begini toh, Tuhan tuh mau ngajarin aku begini toh. Mau ngajarin legowo, mau ngajarin memaafkan, mau ngajarin apapun itu. Begitu kita terima, ini jadi gak penting sebenarnya. Karena lessonnya udah penting, udah masuk. So good. Nah, itu akan dilepas sama otak gitu. Jadi kalau masih keinget, ada yang nyangkut. Gitu. Ngomongin soal letting go of the past gitu ya. You know, I'm so sorry Mel, tapi why you keep asking sorry before asking me? Karena gue sebenarnya gue bukan orang tipe pembaca berita. Jadi ketika lu ngomong bahwa heboh banget, lu cabut dari rumah, lu berantem sama bokap, gue nggak tahu sama sekali berita tersebut gitu. Can you expand more about that? It's just I decided waktu itu bukan cuman pilihan baju. Waktu itu kalau nggak salah after my first marriage and I get divorced, pokoknya dulu tuh gue melakukan banyak hal yang
I question myself at the end, ini benar-benar tipe gue, mau gue atau kesukaan gue. Ya kayak tadi baju, do I really like black myself, yang kayak gitu-gitu loh. Lu kayak ngerasa di bawah bayang-bayang bokap lu sampai it shape you juga. Iya, it shaped me tanpa gue sadar. Karena my first marriage was bokap tuh dari dulu kecil suka ngomong gini, pokoknya cari yang bisa martial art. Terus my mom said, was gotta be a Christian. Itu 2. Padahal tipe gue bukan itu. I hate kekerasan misalnya atau yang gitu-gitu kan. And of course a month end up in divorce lah, bye gitu kan, not my type. Ya kan, terus gue yang iya ternyata kan not my type gitu. Terus ya gue keluar, akhirnya gue berpikir before I do another mistake, gue keluar deh. Keluar dalam rangka mencari, tapi kan bokap punya nama, you know, big name, my grandpa was president. Jadi kan kayak wah Melanie durhak, lu tahu media kita kan, literasi bisa nulis tapi baca gitu kan. Melanie anak durhaka, keluarga ini itu segala macam, wah di framing banget, itu mati-matian di mana-mana itu. Tapi your relationship sama bokap sebenarnya saat itu gimana? I don't talk to him. I was so mad at him. Memang gitu. Tapi gue juga kalau ditanya saat itu, ya of course lo nanya gue waktu itu dan hari ini pasti jawaban gue beda ya gitu kan. Yeah. Setelah gue tuh waktu itu lebih butuh gini loh. Lo kayak lagi kusut di antara perang, lo tuh pengen lihat dari jauh dulu nih gitu. Yeah. Ini apa sih sebenarnya masalahnya? That's what I was looking for. Untuk ngejauh, terus gue bisa ngelihat nih sebenarnya masalahnya di mana sih gitu. That's what I wanna do. Tapi again parents Indonesia dan ya itulah ngomong budaya, terus media framing, nggak bisa dong kan, apa itu anak perempuan tinggal sendiri, belum tahun itu ya. Terus ya kurang ajar itu sama nama orang tua, media framing kebanyakan. Ya man out, sampai gue I start, oh this is actually the music that I like. Oh iya ternyata black is just, tapi even at that time kalau gue menemukan sesuatu yang same tapi ternyata I found it myself, ya good gitu kan. Tapi gue bener-bener dari nol waktu itu untuk cari tahu, find out about myself, was my type. Ya. Segala macam. Kapan akhirnya rekonsiliasi sama bokap? Pada saat gue merasa ini tidak menyelesaikan apa-apa. The one thing sebenarnya kan yang paling ditakutkan orang to finish things. Orang yang berani pukul-pukulan belum tentu berani face to face. Betul? Orang ribut, ayo tonjok-tonjokan. Kita suruh ngomong tenang face to face belum tentu bisa kan. So kita berdua kayaknya bokap mungkin di sana, gue di sini berpikir, you know what, ini harus diselesaikan face to face. Let me face you. Ya akhirnya face to face. Lu duduk sama bokap dan ya. Dan setelah itu gue banyak menyelesaikan masalah di hidup dengan cara begitu. You know what, face to face. Bicarakan face to face. Face me. Dan itu kan juga beda ya. Kita bisa ngeliat reaksi, kita bisa ngeliat gesture gitu. Jadi sejak hari itu gue everything face to face. Dan it was so hard. Gue banyak mengalami kondisi even harder than that. Tapi gue force myself. Dan percaya gak percaya setelah gitu kejadian, ya you make peace with him. I forgive him, he forgive me. Gue bisa ngomong what I don't like from you. Wow. Ya setelah itu ya kerjaan apa juga lebih, you know what, it's okay kali pakai nama Subono. Toh gue nggak salah gunain. You know, tumbuh pikiran-pikiran baru yang kayak gitu. Oh wow. Cuman gue tetap manusia. Kalau gue menghindari komen tuh on the day yang kalau gue capek, on the day yang kayak gitu-gitu ya sorry deh gue gitu. Karena menurut gue I fight my life so hard. Terus capek gue harus dirusak sama lo yang gue, aduh siapa nama lo, gue kenal juga kagak gitu kan. Betul. Enggak deh gitu. Jadi gue sekarang tahu kapan tuh step back. Gue lagi capek, gue mau make peace. Oh ini boleh. Dan kadang-kadang gue too committed. Gue bisa panjang lebar lo jelasin tentang sejarah sawit, kenapa gajah ini begini, kenapa human ini harus begini. Too committed, capek diri gue akhirnya. Ini kagak gue lihat ya udah. But I agree sih. Kalau misalkan komentar-komentar kayak begitu, aku misalkan TikTok nih muncul ada komentar nih, mau baca, pokoknya nggak bangun tidur mau tidur. Iya ngerusak. Bawah sadar udah. Bukannya berarti gue masih ketrigger. Aduh capek deh. Atau sama. I agree. Gitu. Kalau itu I agree, totally agree. Tapi itu kalau lagi mood ya gue liatin semua. Tapi back to that situation, ya memang face your problem. The sooner itu salah satu mungkin kalau nyebutnya apa sih kayak pemutusan. Tapi ya ada juga yang kita ngomongnya ya itu tadi clean. Ayo bersihin sama-sama nih di mana nih lukanya supaya lo tahu gue dicubit ternyata oke tapi disentil sakit. Kan gue harus ngasih tahu. Kan gue nggak bisa samain sama lo ternyata disentil oke gue sakit. Ya. You have to know. Ya. Lo jangan samain gue disentil sakit lo disentil pas sakit lo tentu.
Ya. Tapi how would the person know kalau kita nggak ngomong? Ya, ngomong lah. Nah. Ngomong. Sejak Communication. itu gue bener-bener, Ya. gue orang yang sangat mengagung-agungkan komunikasi. Karena gue bukan mind reader. That's it. Bisa telepati ya. Gue gak bisa telepati, komunikasi tolong gitu. Mana gue tahu. But ya, I agree. banyak hal di hidup gue yang akhirnya selesai dengan face it. Moment itu sangat gak enak. Biasanya facing momennya tuh sangat gak enak. Tapi habis itu kayak Lu ketika mau face it to your dad, bokap lu sendiri kayak no, kasih gue waktu, atau yes, come, let's do it right now. lupa gue ya. Tapi pastinya beliau pertama kan dia triple. Pertama dia laki, kedua dia parents, ketiga dia punya nama like natural born man aja, egonya kan dah triplet gitu ya. Jadi pasti ada pride yang tetap juga ketimuran, yang anak dong yang harus ke gue. Ini dong harus gini. Ini. Jadi ya gue lupa deh waktu itu. Tapi when akhirnya gue ngebiarin sampai I don't wanna do it cuman karena orang bilang itu sepantasnya yang harus dilakukan. Kalau gue belum ready ya not gonna happen ya. Gue cuma akan melakukan itu karena diminta sama tante gue, misalnya buat sopan doang. Tapi abis itu I believe the problem is gonna come again. Jadi waktu itu ya karena udah siap aja sih, dua-duanya lupa deh. Tapi no resistance at all from both sides. Kenapa gue nanya seperti ini, karena kasus lu ini, sorry, gue bilangnya kasus. Sounds like a case. Ini, sorry ya, kejadian ini mungkin banyak juga dirasakan sama orang-orang di luar sana gitu, tetangga-tetangga kita yang mungkin mempunyai broken relationship dengan ayahnya sendiri. Dan I think kita bisa belajar gimana caranya supaya lu bisa maybe let go of your past, memaafkan apapun yang terjadi di ini, khususnya kepada ayah sendiri. Kunci gitu. nomor 1 memaafkan sih. Memaafkan. Tapi setelah memaafkan lo harus bisa ngomong apa masalah lo. I cannot just say I forgive you terus dipendem. Ya. Tapi problem orang Indonesia ketika bilang sabar adalah mendem. Yes, tapi itu nggak, kan ditanya yang healing itu it's not gonna heal you. Yes. Atau gue kadang-kadang ada momennya I cannot do the talking. I write, I make lyrics, I put diary, caption gue makanya sangat bercerita kan. Keluar ya. Biasanya tuh gue tetap harus dikeluarin. However that is, mau gue melakukan itu dengan teriak sekencang-kencangnya dengan nutup bantal, ya tapi kalau gue mau teriak ya teriak, nangis, teriak, ketawa itu kan emosi yang dikasih Tuhan buat nyehatin diri gitu. So ya. Untuk impactnya setelah lu udah maaf-maafan sama bokap lu dan lain-lain gitu, impactnya ke dalam hidup lu sendiri gimana? Gue tenang. Enteng tadi kata kaki. Enteng. Dan balik ya, karena gue enteng, gue melakukan apapun tuh lebih ke embracing things, ya kerjaan juga lebih baik berjalannya. Karena pada saat gue full of anger and hate gitu, kayak gue mau nulis aja kata-kata gue gak teratur gitu kadang. So ya everything is like ngelangkahnya tuh lebih ngeflow gitu. Wow. Tapi proses menghadapinya itu, it sucks. Definitely. Kita pengen sih hidup dengan light, ya, maksudnya seenteng itu gitu. Kita pengen banget sih mempunyai kehidupan seperti itu. Kayak nggak tahu ya, gue kadang-kadang suka ngelihat orang yang hidup kayak bebannya berat banget, padahal kayaknya hidupnya aman-aman aja. Tapi ketika gue ngobrol sama dia, kayaknya beban di hidupnya sini. Iya. Di pikirannya, biasanya di pikirannya sendiri terbebani banget gitu. Dan kayak lu sendiri gimana nih? Kayak ngelihat apa yang terjadi sama Melanie, dan gue juga pengen konekin gitu. Maksudnya di Brain Boost sendiri, ini udah berapa tahun by the way Brain Boost? 1 tahun lebih. Setahun lebih. Orang-orang yang telah berhasil let go of the past gara-gara mendengarkan Brain Boost gitu, mereka udah ada testimoni belum kalau? Banyak banget testimoni. Kayak kemarin kita barusan ketemu satu orang yang udah ke psikiater dari tahun 2019 sampai ini berarti 6 years. Itu anxiety, panic attack dan sebagainya gitu kan. Aku nanya kan, takutnya apa sih sebenarnya? Dia divorce gitu kan, dia divorce and dia takut kalau ke mall itu mati. Anxiety-nya takut mati. Ya biasalah anxiety kan kayak takut mati, takut sakit, takut apa gitu. Terus aku tanyakan waktu itu, kalau mati emang kenapa sih? Kalau mati ntar anakku sebatang kara, gak ada yang ngurus kan. Terus emangnya kenapa kalau sebatang kara? Nanti yang ngurus ex gua. Mantan. Wow. Core-nya ke situ ya ternyata ya. Dia benci banget gitu. Core-nya ke situ. Itu. Ya
setelah kita rilis pakai Let Go of the Past, Brain Boost Let Go of the Past, kemudian kita rilis begitu, lucu sih. Menariknya adalah ternyata ketakutan kita tuh ada berlayer-layer begitu. Nah setelah itu rilis, dia muncul ketakutan. Yang pertama anxiety, yang kedua dia muncul ketakutan. Takutnya apa? Takut anxiety-nya balik. Karena kok gak ada rasanya ya sekarang ya. Kok aku jadi gak ada takutnya ya. Nanti kalau balik gimana? Nanti kalau apa gitu kan. Tapi setelah dijalanin ternyata aman. Ada kayak gitu-gitu tuh lucu sih. Tapi ya aku happy banget sih karena ternyata bisa healing. Kemarin kita barusan selesai sebuah gerakan namanya gerakan ruang pulih. Itu ada 876 orang join selama seminggu dikasih PR untuk menulis dirinya yang dulu, kemudian dirinya. Pokoknya untuk healing. Dan terakhir kita healing bareng-bareng, kita dengerin, tiap hari harus dengerin Brain Boost Let Go of the Past sih. Ya setelah seminggu sih testimonialnya ada ratusan di situ. Wow. Kayak aku jadi enteng, jadi ini macam-macam itu gila banget sih itu. Luar biasa. Selain Let Go of the Past, Brain Boostnya ada apa lagi yang kayak apa sih, mau jadi kaya lah, mau jadi... Kita punya 46. Udah gila. Terakhir kita ketemu kayaknya belum nyampe 46 ya. Dan yang terakhir baru aku rilis itu kira-kira seminggu yang lalu, itu core prayer value. Membuat ibadah dan berdoa jadi penting. Jadi kalau yang aku mau berdoa sih, tapi kok kayak males ya, kok kayak menunda-nunda ya gitu. Udah pakai itu aja. Dan itu sudah ada testimonial lucu. Jadi kayak, dan aku kok kebangun tengah malam, tiba-tiba pengen doa. Good. Terus berdoa kok jadi happy ya. Kemarin beban. Kemarin kayak aku harus nih karena memang jadwalnya nih. Kewajiban gitu kan. Kewajiban nih gitu. Sekarang gak tiba-tiba happy aja. Wah bagus. Baru seminggu. Doa itu menjadi sesuatu yang penting banget gitu bagi ya. Sehingga dia ngelakuinnya happy. Iya. Wow, ada 46 loh. Gila, banyak banget sekarang. Jadi ngomongin soal Let Go of the Past dan juga ketika Melanie bisa memaafkan dan akhirnya gue penasaran the fact that lu memutuskan untuk memaafkan itu dibutuhkan mindset yang sangat decision buat dia. Exactly. Self awareness duluan kan dia kan. Betul. Self awareness and then kayaknya gue perlu nih. Karena kalau misalnya dia lu salah gitu kan. Lu udah hidup sendiri, lu kayaknya aman-aman aja semuanya, lu punya rumah harapan Melanie, lu kayaknya udahlah gue bisa. I think you know what, I can survive this. I don't need my family. Gue pengen melepaskan nama Subono. That's dan scary. Right? I can do this, you know. Dan ketika orang bilang, lu sama bokap lu mendingan, enggak lah, ngapain? I'm fine. Gue bisa survive. Itu bisa. Tapi dibutuhkan mindset yang benar-benar sangat tepat banget sampai akhirnya nggak deh, kayaknya gue perlu minta maaf atau memaafkan luka lama gue ini gitu. So I don't know, like how do you? Lu ngerti gak sih? Gue gak tahu gimana cara nanyanya, tapi Oke, paham. Jadi di kita kalau di Brain Boost itu ya, kita kan menghadapi itu mungkin sudah Brain Boost kita tuh sudah hampir 50.000 customer. Wow. Jadi udah puluhan ribu orang gitu ya. Kita menggunakan satu framework yang sama, yaitu namanya Mind Framework. Mind, M-I-N-D. Pikiran. M-I-N-D ya. M-I-N-D gitu ya. So M adalah mindset reset. Mindset reset itu maksudnya adalah kita perlu mindsetnya reset dulu gitu. Kayak tadi, kayaknya aku perlu untuk ini. Jadi punya clarity, punya self awareness, punya clarity. Aku punya problem ini dan aku mau beres. Itu dulu. Kalau bilang aku nggak punya problem kok, yang problem kan dia gitu. Ya nggak bisa. Ya kan, mau turunin berat badan enggak, yang penting gemuk tapi yang penting happy kok. Ya nggak bisa gitu. Yang penting tahu dulu ini mindsetnya mau seperti apa. Clarity, itu M. Setelah itu masuk ke I itu inner healing. Jadi beresin dulu tuh luka batin, trauma, mental block, dan hate, whatever lah, itu diberesin dulu. Sampai itu semua sudah lepas, enteng dong tadi. Terus kita mau ngegasnya apa? Itu N. Neural reprogramming. Kita gas tuh. Mau apa tuh? Misalkan mau jadi sales, ya udah kita di Brain Boost ada sales juara. Kita mau suka baca buku, digas tuh ada suka baca buku, diprogram, neural reprogramming. Nah setelah diprogram, D itu adalah design new life dengan daily activity yang baru. Design new life. Ya, jadi life before, life afternya seperti apa? Gitu. Kalau sebelumnya nggak suka baca buku nih, kita sudah program supaya suka baca buku nih. Berarti design new life-nya apa? Activity-nya apa? Ya, beli buku, baca buku, di list semuanya. Misalnya kayak begitu. Jadi kita desain. Misalnya kayak, let's say public speaking. Ya udah mulai latihan public speaking. Kan udah diprogram nih semua. Jadi activity yang barunya apa? So MIND ini lengkap banget. Jadi kita nggak bisa nge-healing orang kalau dianya sendiri nggak mau. Maka M-nya jadi penting nih di awal nih. M-nya jadi penting. Habis itu di-healing dulu nih. Karena digas kalau belum di-healing kayak kita ngegas mobil tapi remnya diinjek. Handremnya dipegang terus begini. Right. Nggak bisa maju-maju dong. Betul. Gitu. Jadi dilepas baru kita gas. Wow.
and then kita desain new life-nya. Baru jadi gitu. Ya sama kayak lo nggak bisa diobatin kalau juga nggak sakit. Ya lo nggak bakal ke dokter, nggak bakal diobatin kan. It takes you to realize dulu ada yang salah nih sama badan gue. Exactly. Maka gue butuh ke dokter. Gitu. Exactly. Pas banget. Iya. I always said that di rumah harapan. Kamu itu nyadar dulu. Kalau membuat gue nggak ada yang sakit ya nggak akan pernah berobat. Nah, lo kenapa sadar untuk minta maaf sama bokap? Sadarnya itu di momen mana? Good question. I forgot tepatnya di momen mana ya. Tapi gue itu ya, karena gue banyak dikelilingi cases juga. Jadi kadang-kadang ada titik yang nunjukin conscious gue kalau ini tuh salah. Gue pertama tidak nyaman ternyata sama kondisi itu. It was just momental. Pelarian? Impulsif kali ya. Gue mau kabur, impulsif. Ternyata doesn't feel right juga gitu. This is wrong. Dan ternyata gue berpikir setelah kabur, ini gue legaan. Enggak, ternyata gue gak keluar juga gitu. Ini gue harus keluarin, gue coba anjing kucing gue mukanya juga udah mulai yang again gitu. Kayak gue harus keluarin ke orangnya dong gitu kan. Anjingnya yang kasihan di mana? I feel sorry for my cats and dogs. They keep like, not again mom. Dude, shut up. At some point gue harus, ini cuma selesai kalau gue ngomong sama orangnya. Gitu. Gitu. Kesian sama anjing my cat like. Tapi emang benar dan satu sisi gue tidak akan pernah tahu salah gue apa kalau gue juga nggak dengar dari dia apa kan. Perspektifnya. Iya, how do I know? Kalau kata gue mah gue benar-benar aja. Pasti semua orang nggak. Iya kan. Kata gue pasti dia yang salah. Tapi kan gue juga nggak dengar penjelasan dia. And you have the right. You have kewajiban untuk mendengarkan penjelasan gue juga. Sama seperti gue punya kewajiban untuk mendengarkan lo. Gitu. Dan lama-lama lo otak lo kecapean sendiri, nebak-nebak. Jangan-jangan ini kali masuk deh. Jangan-jangan ini ya. Jangan-jangan itu. Capek. Ya. Gitu. Plus my cats and dogs hate me. Shoot, move dude. Kayak lebih penting your cats and dogs to love you. Kayaknya gue tiap kali ngomong tuh mereka udah yang mau curhat sini deh. Dia udah yang Guys, gue pengen bilang thank you banget. Asli thank you. Sama-sama. Gue jadi ikutan cemas juga karena banyak dari kita juga tahu semua orang sekarang lagi ngomongin soal bonus demografi Indonesia, right? Tapi kalau misalnya anak SMP-nya atau anak SMA-nya itu nggak bisa baca, itu bukan menjadi bonus demografi, bonus beban. Yes, beban demografi gitu, beban demografi yang membebankan negara kita ini. Jadi I think apa yang kalian lakukan itu keren banget. Gue ngerasa kayak apa ya mungkin konsep paid forward ini gitu ya, supaya orang-orang yang memang sudah becoming they have been blessed already, bagaimana kalau misalnya kalian bisa menjadi a blessing for others gitu. Ketika lu sudah merasakan kebaikan itu, bagaimana lu juga bisa memberikan si gelombang kebaikan itu supaya bisa lebih bertumbuh lagi gitu di sekitar kita, dan khususnya untuk di Indonesia itu sendiri. Jangan sampai berkatmu berhenti di dirimu. Betul banget. Sebarin ke semua banyak yang orang. Mungkin kayak tadi nggak punya akses ke membaca buku, nggak punya akses ke literasi, dan minimal ini adalah sebuah perbuatan kecil yang bisa lo lakuin juga. Nah gitu itu, kan. gue selalu mengkoreksi dua hal. Oh please. Kalau orang bilang kecil atau sedikit, itu kan kata kita. Yang nerima saat dia gak punya akses atau gak punya apapun, it's huge. Jadi karena buat gue tuh gak ada memberi gede atau memberi kecil. Ada cuma lo lakuin apa enggak. Yes, preach it. Cuma lo, love it. Iya kan, karena kecil kata kita. Begitu nyampe di dia gede banget. So it's either you do it or not. Gak ada do big, do small, gak ada. You do it or not. Pokoknya lakuin aja. Kayak gitu ya. Karena impactnya itu bakal besar sekali ketika lu melakukan. Gitu kan. Ketika lu melakukan diem sesuatu gitu. Jadinya halu. Jadinya halu. Lagi ke halu lagi gitu. Guys, thank you so much. Sama-sama. Really. Dan gue pengen bilang all the best buat kolaborasi kalian ya, si Gelombang Tumbuh ini. Supaya mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi berkat banget buat generasi kedepannya Indonesia gitu kan. Amin. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian pengen ikutan berdonasi
atau kalian tergerak, gampang banget. Tinggal beli salah satu Brain Boost, program Brain Boost itu ada aplikasinya di iOS atau di Android. Brain Boost, abis itu lu tinggal beli karena 10%-nya dari itu akan disumbangkan ke gelombang tumbuh ini. Yes. Ya kan? Correct. Masuk ke melalui Rumah Harapan Melanie. Ya. Correct. Ya, untuk memberikan buku-buku kepada anak-anak yang mungkin tidak punya akses ke buku-buku tersebut, betul. gitu, sehingga bisa meningkatkan literasi dan kecerdasan mereka juga, dan pastinya kecintaan mereka terhadap membaca buku. Dan lu tinggal klik aja, dan itu akan membawa kalian ke website Brain Boost. So, guys, thank you so much. Ini kita selalu memberikan. Thank you. Ini kode. Gue kasih deh. Thank you. Gitu, oper. Sip. Jadi ya ini ngomongin soal rumah harapan nih. Ini benar-benar kayak sebuah Cocok rumah banget tapi ya ini. kan. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. Ini adalah tagline kita, di mana gue memang selalu mengundang tetangga kita ke sini untuk menyangga gitu, we encourage, and I think itulah cara bertetangga yang baik di Indonesia ini gitu. So guys, I just want to say thank you so much. I thank you. Filosofi gue adalah di Dana Tetangga Kamu ini, gue ngerasa setiap tetangga yang udah kita ajak ke sini, there is a light inside their home. Makanya ada lilin juga tuh di dalam situ. Oh, nice. Nah, jadi nggak usah dibuka, nggak usah dibuka. Nggak mau kamu lihat. Ribet banget kalau Biarin. oke lah, silakan. Iya lagi ribet. Ya kan ribet gitu. Nah, jadi ada lilin. Iya. Ada lilinnya kan? Ada. Enggak. Waduh, ini SOP-nya perlu. Ya, tapi this is cute. Lo ada lilinnya nggak? Ada. Oh, yes. Is it mine on purpose? Lu kasih aku loh tadi kan. Padahal gue udah dapat lilin, gue kasih ke dia nggak lo? Gue kasih ke dia. Baper banget. So anyway, yes, itu ada lilinnya. Lilinnya itu menandakan pelita yang ada di dalam rumah kalian, dan pelita tersebut disebarkan ke tetangga-tetangga sekitar juga, gitu, sehingga bisa memberikan cahaya kepada tetangga sekitar. So Melanie, thank you so much. I thank you so much. Kode ini Santoso, thank you so much. My pleasure. Really love this conversation. Emang agak sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan Insightful. podcast ini bisa menjadi sebuah berkat juga ya. Amin. Buat Amin. Buat bukan teman-teman. cuma dari gelombang tumbuh aja, tapi buat kita semua yang mungkin ingin mempunyai generasi selanjutnya yang lebih baik lagi daripada kita sendiri. Yeah. Gitu. So thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah spesial. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. Bye guys, thank you.